Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhan Rizky dengan NIM 105222009. Teknik Nurifa Soelan dengan NIM 018. Saya Akwasit Takin dengan NIM akhir 028. Di sini kami akan membahas salah satu metode white box testing yaitu Halstead Matrix. Oke, di sini ada latar belakang akan dibacakan oleh Niken. Dalam pengembangan perangkat lunak, kualitas kode menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan suatu sistem. Kode yang terlalu kompleks, sulit dipahami, atau rawan kesalahan dapat menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari, seperti bug yang sulit dilacak, waktu pemeliharaan yang lama, dan peningkatan biaya pengembangan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan metode kuantitatif yang dapat mengukur kompleksitas dan kualitas kode secara objektif. Salah satu metode yang digunakan adalah Halstead Metric yang diperkenalkan oleh Maurice H. Halstead pada tahun 1977. Halstead Metric menggunakan pendekatan berbasis logika matematis dengan menghitung jumlah operator dan operand dalam suatu program. Dari data tersebut dapat dihitung berbagai metrik penting seperti volume, tingkat kesulitan, dan usaha yang diperlukan untuk memahami atau menulis kode. Dengan penerapan Halstead Matrix, seorang pengembangan atau tim penguji dapat lebih mudah mengidentifikasi bagian kode yang terlalu kompleks, memperkirakan waktu pengembangan, bahkan memperkirakan kemungkinan munculnya bug. Oleh karena itu, teknik ini sangat relevan untuk digunakan dalam proses analisis kualitas kode baik pada tahap pengembangan awal maupun pemeliharaan. Di sini ada pengertian. Halstead Metric adalah pengukuran yang dikembangkan untuk mengukur kompleksitas modul suatu program langsung dari kode sumber. Halstead Metric merupakan metrik yang digunakan untuk mengevaluasi dan melakukan pengukuran kode sumber berdasarkan operator dan operand. Dengan mengidentifikasi operator dan operand dari program, kemudian mengidentifikasi unik operator dan operand, maka dapat diidentifikasi atribut untuk perangkat lunak tertentu seperti program latch, default, level, dan sebagainya. Operand merupakan nilai asal yang digunakan di dalam proses operasi. Dan di sini ada tujuan dan manfaatnya. Tujuan yang pertama mempelajari dasar Halstead Metric, yang kedua mengetahui cara penggunaan metrik dalam pengujian kode, yang ketiga melakukan perhitungan sederhana menggunakan Halstead Metric, dan yang keempat menganalisis kelebihan dan manfaat dalam proses pengujian. Di sini ada manfaat. Yang pertama, kualitas kode. Yang kedua, membantu mengidentifikasi bagian kode yang kompleks. Dan yang ketiga, mengurangi kemungkinan munculnya bug pada bagian yang rawan. Oke, untuk teknik penerapan akan disampaikan oleh Aqua. Oke, selanjutnya materi teknik penerapan. Ada satu identifikasi unit kode. Pertama adalah menentukan bagian kode yang akan dianalisis seperti fungsi, prosedur, atau modul. Tujuannya agar analisis kompleksitas dilakukan secara fokus dan relevan. Yang kedua ada identifikasi operator dan operand. Kita klasifikasi semua simbol dalam eh, kode menjadi seperti operator, seperti plus, minus, if, return, dan operand seperti variabel, constant, atau nilai literal. Dari di sini kita diperoleh 4 nilai dasar, yaitu ada jumlah operator unik, jumlah total operator, jumlah operand unik, dan jumlah total operand. Yang ketiga, perhitungan metrik Halstead dengan data yang di atas dihitung eh, beberapa metrik penting. Itu ada length, vocabulary, volume, difficult, dan effort. Yang terakhir bug. Next. Lalu selanjutnya ada inter- interpretasi hasil. Metrik ini memberikan gambaran tentang tingkat kesulitan usaha kognitif serta kemungkinan bug dalam kode. Volume yang tinggi ini menunjukkan beban informasi yang besar, sedangkan nilai effort memberikan indikasi seberapa kesulit kode yang dikembangkan gitu ya. Yang kelima ada alat bantu. Di sini ada beberapa tools populer yang untuk menghitung
file state metric ini secara otomatis. Ini yaitu ada 4. Itu ada poinnya, yaitu yang terakhir ada visual code. Yang keenam ada validasi dan perbandingan. Terakhir, hasil metrik ini dapat dibandingkan antara bagian kode atau versi program untuk melihat dampak perubahan dan untuk meningkatkan kualitas kode secara berkelanjutan. Next, di sini ada jenis dan rumus. Yang ke satu ada length of program adalah hasil kalkulasi dari jumlah total operator dan operan. Di sini ada juga rumusnya. Dan yang kedua ada vocabulary of the program, yaitu sama aja kayak tadi, cuman kita di sini menjumlah operator dan operand unik yang muncul dalam program. Lalu yang ketiga ada volume of the program. Volume dalam program ini digunakan untuk mengetahui berapa volume program. Yang keempat ada difficult dalam hal metrik ini digunakan untuk mengetahui kesulitan dan pengembangan program. Yang kelima ada effort dalam hal metrik digunakan untuk mengetahui sumber daya yang digunakan untuk pengembangan program. Yang terakhir adalah number of bugs experienced in program. Digunakan untuk mengetahui prediksi bug dalam program. Di sini juga ada banyak rumus-rumusnya. Oke, selanjutnya untuk contoh sederhana, sini kita punya program dengan bahasa C ya. Kita identifikasi dulu untuk operator dan operannya. Untuk operator, simbolnya di sini dalam program ini ada in, kurung, kemudian kurung kurawal, if, lebih besar, return, dan else. Jumlah uniknya ada 7. Kemudian untuk total unik yang pada program ada 9. Untuk operand ada 3, yaitu max, A, dan B. Untuk totalnya ada 6. Kita ke perhitungannya. Untuk vocabulary di sini 10, yaitu penjumlahan dari jumlah unik. Kemudian length programnya di sini penjumlahan dari total operator dan operand. Kemudian untuk volume di sini dapatkan 49,8. Untuk difficulty-nya dapat di 7. Kemudian effort ada di 348,6. Untuk estimated time sini dapat di 19,37 detik. Kemudian estimated bug-nya ada di 0,0152. Dari perhitungan di atas ini bisa disimpulkan bahwa kode fungsi punya kompleksitas yang rendah. Di volume di sini hanya 49,8. Itu jadi menunjukkan bahwa informasi logis dalam kode masih ringan. Untuk difficulty-nya juga 7, menunjukkan bahwa kode relatif mudah dipahami, estimasi effort sebesar 348,6. Kemudian eh, beban kognitif yang ringan. Kemudian untuk terjadinya bug hanya sekitar 0,0152, tergolong rendah. Untuk kelebihan dan kekurangan sini, kelebihan yang pertama mudah menghitung program, kemudian memberikan gambaran kompleks kode. 3, dapat memprediksi kemungkinan terjadinya bug. 4, membantu dalam pengujian dan pemeliharaan. 5, tidak bergantung pada bahasa pemrogram tertentu. Kemudian mendukung perencanaan proyek. Untuk kekurangannya sini harus menggunakan kode yang lengkap, kemudian tidak mengukur struktur logika program secara langsung, kemudian kurang cocok untuk program yang interaktif atau real time. Kemudian bergantung pada asumsi sederhana, kurang akurat untuk program modern, dan bukan alat prediksi yang lengkap kekurangannya. Kemudian kesimpulannya jadi Hallstatt metric ini eh, punya pendekatan kuantitatif untuk menilai kompleksitas suatu program. Metrik ini itu mencakup ukuran seperti panjang tadi ya, ada total operator dan operand, kemudian kosakata yaitu operator dan operand yang unik, dan volume yaitu ukuran-ukuran program dalam bit. Metrik-metrik ini membantu memahami keragaman dan ukuran kode, membantu dalam mengevaluasi kompleksitas dan potensi pemeliharaan.
secara keseluruhan. Kemudian Hosted Metric juga memberikan wawasan berharga ke dalam struktur dan kompleksitas kode. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.